Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Barang siapa jatuh pilihan karena kedekatan persaudaraan, karena kedekatan nasab, sehingga dia tidak mengedepankan identitas keislaman dan keimanan, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kita sekarang banyak mendapatkan serangan agar umat Islam takut menampakkan identitasnya. Sekarang kita tengah diserang, jangan berpolitik identitas, seakan-akan politik identitas itu haram dan najis. Padahal bagi kita, tatkala kita berlepas diri dari identitas kita, maka kita sudah diragukan keislaman kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dan jangan sampai kalian ridha mati kecuali dalam status sebagai seorang muslim. Jadi kemanapun kita harus selalu tempel di kita, ana muslim, saya muslim. Baik sebagai seorang politikus, baik sebagai seorang aparat, baik apapun, karena hidup di dunia adalah ujian. Ini yang harus lekat pada diri kita. Kita sekarang tengah dipropaganda seakan-akan menampakkan status kita sebagai seorang muslim itu kebatilan, padahal tidak. Ini adalah sebuah yang hak. Kenapa kita harus takut kepada keislaman kita? Apakah Islam itu radikal? Tidak. Islam sama sekali bukan sebuah paham radikalisme. Islam adalah faham ajaran yang akan menyelamatkan dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak sekali-kali Allah mengutus kamu Muhammad dengan Islam kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Tetapi dipropagandakan, diputar balik seakan-akan Islam ini datang sebagai penjajah. Tidak sama sekali. Kita disyariatkan untuk berjuang. Kita korbankan semua yang ada pada kita untuk menyampaikan dakwah Islam, untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan pribadi-pribadi kufur. Tapi ternyata sekarang diputar balik. Semangat penyelamatan ini diputar balik dengan propaganda seakan-akan ini ancaman bagi dunia, padahal ini adalah penyelamatan bagi dunia. Tidak ada seorang muslim sebagai dai, tidak ada seorang muslim sebagai penguasa ingin menguasai dan ingin mengadakan yaitu kolonialisasi terhadap bangsa dan bangsa-bangsa yang lain. Tidak ada. Kita hanya ingin menyelamatkan, itulah semangatnya. Islam datang sebagai penyelamat, agar dunia selamat, agar pribadi selamat, agar semuanya selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين
ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, alhamdulillah segala puji milik Allah semata. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah karena Dialah yang pantas dipuja dan dipuji. Bahkan tatkala kita mendapatkan pujian dari sesama, maka sadarlah dan ucapkanlah alhamdulillah dengan sebuah keyakinan puja dan puji milik Allah. Kita tidak berhak untuk dipuja dan dipuji. Subhanallah, di siang hari ini kita mendapatkan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hati kita bisa mendengarkan panggilannya sehingga kita datang ke masjid-masjid Allah, ke masjid ini dan masjid-masjid yang lainnya, seraya dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertauhid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita telah ditakdirkan hidup, dan hidup ini merupakan ujian bagi kita. Sebentar lagi kita akan menghadapi pertanggungan jawab dari kehidupan ini, karena tidak ada manusia yang kekal dan abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup wajib merasakan mati. Sebentar lagi kita akan menghadap kepadanya. Maka berbahagialah orang yang hidup di dunia ini dan sadar bahwa hidup ini adalah tanggung jawab. Hidup ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji siapa yang terbaik di antara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hal ini kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu berpegang teguh kepada buhul yang terkuat, yaitu Allah dan Al-Quran. Maka dari itulah kita saat ini banyak menghadapi ujian yang bermacam-macam, yang hak kadang-kadang dipropagandakan batil, yang batil dipropagandakan hak. Kita kerap mendengar banyak dari saudara-saudara kita yang takut untuk menampakkan identitasnya sebagai seorang mukmin dan muslim. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum in istahabbul kufra 'alal iman." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, janganlah sekali-kali kalian memilih pilihan yang jatuh kepada orang terdekat kalian, yaitu ayah-ayah kalian dan saudara-saudara kalian, kalau mereka lebih suka kepada kekufuran daripada iman. Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Barang siapa jatuh pilihan karena kedekatan persaudaraan, karena kedekatan nasab, sehingga dia tidak mengedepankan identitas keislaman dan keimanan, faulaika humudz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Permasalahan ini bukan permasalahan yang remeh, tetapi ini permasalahan yang betul-betul fundamental. Kita sekarang banyak mendapatkan serangan agar umat Islam takut menampakkan identitasnya. Sekarang kita tengah diserang, jangan berpolitik identitas. Seakan-akan politik identitas itu haram dan najis. Padahal bagi kita, tatkala kita berlepas diri dari identitas kita, maka kita sudah diragukan keislaman kita. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dan jangan sampai kalian ridha mati kecuali dalam status sebagai seorang muslim. Jadi kemanapun kita harus selalu tempel di diri kita, ana muslim, saya muslim. Baik sebagai seorang politikus, baik sebagai seorang aparat, baik apapun, karena hidup di dunia adalah ujian. Ini yang harus lekat pada diri kita. Kita sekarang tengah dipropaganda seakan-akan menampakkan status kita sebagai seorang muslim itu kebatilan, padahal tidak. Ini adalah sebuah yang hak. Kenapa kita harus takut kepada keislaman kita? Apakah Islam itu radikal? Tidak. Islam sama sekali bukan sebuah faham radikalisme. Islam adalah faham ajaran yang akan menyelamatkan dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak sekali-kali Allah mengutus kamu Muhammad dengan Islam kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Tetapi dipropagandakan, diputar balik seakan-akan Islam ini datang sebagai penjajah. Tidak sama sekali. Kita disyariatkan untuk berjuang, kita korbankan semua yang ada pada diri kita untuk menyampaikan dakwah Islam, untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan pribadi-pribadi kufur. Tapi ternyata sekarang diputar balik. Semangat penyelamatan ini diputar balik dengan propaganda seakan-akan ini ancaman bagi dunia, padahal ini adalah penyelamatan bagi dunia. Tidak ada seorang muslim sebagai dai, tidak ada seorang muslim sebagai penguasa ingin menguasai dan ingin mengadakan yaitu kolonialisasi terhadap bangsa dan bangsa-bangsa yang lain. Tidak ada. Kita hanya ingin menyelamatkan, itulah semangatnya. Islam datang sebagai penyelamat, agar dunia selamat, agar pribadi semangat selamat, agar semuanya selamat. Itulah Islam. Maka itulah kemudian Allah SWT meneruskan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ayat ini mengandung perintah kepada nabi diperintahkan oleh Allah untuk mempermaklumkan dan mengumandangkan kepada seluruh sahabat, kepada seluruh dunia. Katakan Muhammad, kalaulah ada di antara kalian jatuh pilihan, lebih suka kepada ayah-ayah kalian, lebih suka kepada anak-anak kalian, lebih suka kepada saudara-saudara kalian, lebih cinta kepada istri-istri kalian, lebih suka, lebih cinta kepada famili kerabat kalian, lebih suka kepada harta yang kalian usahakan, lebih suka kalian kepada perdagangan yang kalian takut kerugiannya, lebih suka kalian kepada rumah istana yang kalian senang kepadanya daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Maka tunggu azab Allah akan tiba. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan pernah memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini merupakan senafas dengan ayat 23 tadi yang telah Khatib bacakan, bahwasanya kita hidup di dunia ini harus tegas memilih sikap. Ada 3 sikap yang harus kita miliki, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kita enyahkan semuanya karena ini sumber kebajikan. Yang pertama, jadikanlah Allah yang paling kita cintai. Yang kedua, jadikanlah Rasulullah yang paling kita cintai. Dan yang ketiga, jadikanlah jihad merupakan jalan yang harus ada pada kalbu, fikiran, dan semangat kita. Jihad adalah karakter kita. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Kenapa harus Allah dan Rasulnya dan jihad? Karena tatkala manusia itu bisa menghadirkan kecintaannya kepada Allah, maka manusia itu akan menjadi jiwa dan manusia yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Muhammad. Maka Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosamu. Tidak ada nikmat dan rahmat yang lebih besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan bisa kita dapatkan tatkala kita mencintai Allah, dan cinta kepada Allah tidak bisa kecuali ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita takutkan dengan cinta kepada Allah? Tidakkah seorang hamba, tidakkah manusia tatkala dia memberikan cintanya kepada Allah akan mendorong menjadi manusia yang terbaik? Dia akan selalu taat dan patuh. Dia akan selalu prioritaskan seluruh keutamaan-keutamaan. Kenapa kok identitas ini kita takuti, kita ragukan? Kemudian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cinta kepada Rasulullah kita takutkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibaiat dan telah dipermaklumkan kepada dunia bahwasanya beliau adalah contoh dan tauladan terbaik. Tidak ada manusia yang terbaik. Kita sepakat, musuh pun sepakat, orang kafir pun sepakat, tidak ada celah pada kepribadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akan bisa ada celah, hadirin dimuliakan Allah? Apakah mungkin manusia bisa meniru beliau yang mana perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya menjadi hukum dalam hidupnya? Dan sampai saat ini kita berhukum dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dan mustahil manusia dengan seluruh pembicaraannya menjadi hukum. Manusia dengan seluruh perbuatannya menjadi hukum. Tidak mungkin kecuali itu ada pada satu manusia, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena beliau contoh dan tauladan dan terbaik. Tidak pernah terjadi kesalahan dalam dirinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara atas dasar nafsu. Tetapi semua pembicaraan beliau tunggu wahyu dari langit. Itulah kebesaran dari Muhammad. Bagaimana kita masih ragu dengan identitas cinta kepada Rasulullah? Bagaimana kita masih ragu dengan cinta kita kepada Islam? Kok kita masih ragu-ragu? Awas jangan berpolitik identitas, itu salah fatal. Awas jangan bergimana identitas, salah fatal. Orang yang tidak punya identitas itulah orang munafik. Dia akan menjadi orang yang terjelek di muka bumi ini. Fid darkil asfal minan nar. Dia akan mendapatkan azab rek-rek neraka, yaitu dasar terbawah dari neraka jahanam. Itulah orang yang tidak memiliki identitas. Kita harus beridentitas. Berpolitik kita harus beridentitas. Bermasyarakat harus kita beridentitas. Karena kita yakin Islam untuk menyelamatkan dunia, Islam untuk menebar rahmat. Islam bukan kolonialis. Tidak seperti paham-paham yang lainnya. Yang fakta merekalah yang kolonialis. Orang kafir yang kolonialis. Tahukah kita berapa abad negeri kita ini telah dijajah oleh mereka? Siapa mereka? Kolonialis kafir. Faktanya Amerika bukan negeri milik mereka. Amerika adalah milik orang-orang Indian, milik suku Indian. Tetapi kemana mereka sekarang? Mereka semuanya dimusnahkan, diganti oleh orang-orang kulit putih, yang mana sekarang mereka berteriak-teriak seakan-akan Islam yang kolonialis, padahal mereka yang kolonialis. Fakta sejarah, kita melihat Australia bukan milik orang kulit putih. Hakul yakin kita tahu itu adalah negeri suku aborigin. Berjuta-juta suku aborigin telah dimusnahkan oleh mereka.
dan sekarang mereka berteriak-teriak seakan-akan Islam yang menjadi penjajah. Padahal Islam sama sekali tidak ada semangat penjajahan. Islam hanya menebar keselamatan. Islam hanya menebarkan rahmat di muka bumi ini. Tapi faktanya mereka telah memutarbalikkan. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus bangkit, kita harus percaya diri. Kenapa harus jihad? Jihad harus kita lebih cintai daripada diri kita sendiri. Jihad harus kita lebih cintai dari apapun yang ada di dunia ini selain Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena tatkala setiap pribadi ada semangat berjihad, semangat pejuang, maka akan melahirkan kebajikan-kebajikan di muka bumi ini. Tidak seperti sekarang. Sekarang pemimpin-pemimpin kita minus semangat perjuangan, semangat pengorbanan. Yang ada pada mereka semangat cari korban. Kemana-mana cari korban, kemana-mana cari korban. Jadi DPR jadi korban, jadi ini jadi korban, semua cari korban. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya mereka mewariskan kehancuran di muka bumi ini. Tapi tatkala mereka datang sebagai seorang pejuang, dia akan berkorban. Ia korbankan untuk masyarakatnya apapun yang ia miliki. Ia korbankan untuk bangsa ini apapun yang ia miliki. Apa yang akan diterima oleh generasi selanjutnya adalah kedamaian, adalah kenikmatan, adalah surga yang akan diterima. Tidak seperti sekarang. Pemimpin-pemimpin kita telah mewariskan sesuatu yang carut marut kepada diri kita, kepada anak cucunya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena minus semangat perjuangan. Inilah nilai Islam. Apa yang kita takutkan dengan Islam? Wahai saudara-saudara muslimin, apa yang kita ragukan dengan Islam? Wahai saudara-saudara muslimin, tidak ada yang pantas kita ragukan. Ayo, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara total. Islam bukan radikalis. Islam bukan penjajah. Islam adalah penebar kemaslahatan, penebar rasa aman, penebar kebajikan. Bukanlah seorang muslim tatkala ia tidak bisa memberi keamanan kepada saudara-saudaranya. Tidak akan masuk surga seorang mukmin yang mana tetangganya tidak aman dari perilakunya. Ini ancaman dari Allah. Kok kepada bangsa, kepada saudara setetangga saja, tatkala dia tidak iman, tidak aman, maka dia tidak mungkin masuk surga. Inilah ancaman Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam khutbah singkat ini. Mudah-mudahan umat Islam kembali percaya diri dengan status keislamannya. Jangan sampai kita termakan propaganda orang kafir. Awas, politik identitas, wah, tidak boleh. Kita berpolitik harus dengan identitas seorang muslim. Kita jadi polisi sebagai seorang muslim. Jangan khawatir bapak polisi, sampai yang tatkala menjadi seorang muslim akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala sampai mencopot identitas sampai sebagai muslim, maka sampean tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للأمر ما في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك
على كل شيء قدير. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.